Kalian tahu berita ini? Jadi orang-orang di BPS bilang, ternyata ada keluarga yang kaya dari bisnis online, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata itu anaknya jualan medsos dengan untung yang besar. Dan sekarang saya mau tanya kepada Anda, emang ada yang salah ya kalau pelaku bisnis online itu rumahnya bagus, kendaraannya bagus, anaknya kuliah semua? Bukankah itu justru tujuan dari pembangunan ekonomi kita? Bukankah kita semua ingin melihat masyarakat Indonesia itu naik kelas? Bukankah kita ingin melihat anak-anak muda bisa sukses tanpa harus menjadi pejabat, tanpa harus punya koneksi orang dalam, tanpa harus punya koneksi politik? Kalau saya ngelihat ada keluarga yang dulu hidupnya pas-pasan, terus rumahnya bisa jadi bagus, terus usahanya bagus, bisnisnya bagus karena jualan online, justru saya merasa senang, Pak. Kalau ada anak muda yang bisa membiayai kuliahnya sendiri dari TikTok Shop, Marketplace, affiliate, bisnis digital, media sosial, justru mestinya kita harus bangga. Karena itu artinya mereka berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan dari kerja keras mereka sendiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang di pemerintahan kesannya itu pada kaget gitu, rakyat bisa sukses tanpa bantuan pemerintah? Kenapa ketika ada masyarakat yang ekonominya itu mulai meningkat, reaksi orang-orang yang duduk di pemerintahan seperti menemukan sesuatu yang mencurigakan gitu? Dan di sini menjadi masalah utama ya, bukan masyarakat Indonesia itu takut didata, bukan karena masyarakat itu takut bayar pajak, tapi karena masyarakat itu udah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan kita. Karena setiap kali kita mendengar kata pendataan, kata sensus, kata pajak yang muncul di kepala rakyat, dan adalah satu pertanyaan nih, uang pajak yang selama ini kita bayar dipakai untuk apa? Karena yang kita tahu ya, selama ini yang kita dengar nih, hampir setiap tahun kita mendengar kata-kata kasus korupsi, hampir setiap tahun kita melihat ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, hampir setiap tahun kita melihat uang negara yang jumlahnya fantastis hilang entah kemana. Jadi kalian jangan heran nih kalau rakyat Indonesia itu mulai skeptis. Bukannya rakyat Indonesia itu tidak mau berkontribusi kepada negara, bukannya rakyat Indonesia itu tidak mau membayar pajak kepada negara. Kalau pajak kita itu benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, kesehatannya lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih baik, saya yakin mayoritas masyarakat itu pasti akan mendukung. Tapi selama ini kita dengar apa? Uang pajak kita itu dikorupsi, uang pajak kita dipakai cuci daster, uang pajak kita dipakai buat laundry, uang pajak kita dipakai buat nyewa kendaraan, uang pajak kita dipakai untuk pengadaan yang tidak masuk akal, uang pajak kita dipakai buat gengsi-gengsian pejabat beli kendaraan. Jadi wajar aja kenapa rakyat itu kecewa pada pemerintahan kita.